Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bertemu dengan Ibu Hajah Dedeyati akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Ibu berharap kalian mengikutinya dengan aktif dan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran surat lamaran pekerjaan ini adalah: pertama, dapat membuat surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua yaitu dapat memahami sistematika surat lamaran pekerjaan dan unsur kebahasaannya. Untuk materi pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 perlu kalian ketahui ada 6 bab atau 6 tema. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, teks cerita sejarah. Yang ketiga, teks editorial berikut fakta dan opini. Yang keempat, novel berikut fiksi dan non-fiksinya. Dan yang kelima, artikel. Dan yang keenam, kritik dan esai. Untuk semester ganjil ada 4 tema, yaitu surat lamaran pekerjaan, teks cerita sejarah, teks editorial, dan novel. Dan untuk semester genap yaitu artikel, dan yang kedua kritik dan esai. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang surat lamaran pekerjaan. Perlu kalian ketahui pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi bersifat resmi yang berisi permohonan pekerjaan yang ditujukan kepada perusahaan atau instansi tertentu. Kemudian, fungsi surat lamaran pekerjaan: A. Sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. B. Sebagai media atau alat komunikasi. Dan C. Sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Kemudian menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan ada yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae, ada yang surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi ada yang surat yang digabung, ada yang dipisah dengan riwayat hidup. Jadi ada 2 ya. Kemudian berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ada yang berdasarkan iklan atau media cetak. Dan B, ada yang surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. C. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan D. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Yang perlu kalian ketahui pula yaitu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Adapun sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, tapi mohon maaf di sini ada yang terlewat ya, sebelum lampiran itu ada hal harusnya atau perihal. Jadi ada 9 di sini. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat.
kemudian hal atau perihal, nanti diisi dengan permohonan lamaran pekerjaan. Baru yang ketiga lampiran, kemudian yang keempat nama dan alamat surat yang dituju, kemudian salam pembuka, yang keenam pembuka surat, ketujuh isi surat, kedelapan penutup surat, kesembilan salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Itulah sistematika atau unsur-unsur penting dalam surat lamaran pekerjaan. Sekarang aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Kemudian pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. C. Simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan sistematika dan unsur-unsur surat dapat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. D. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Ketepatan pilihan kata atau diksinya. 2. Kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Jadi harus menggunakan bahasa yang singkat, padat. Kemudian yang ketiga, kepaduan paragraf. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. E. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. 1. Gunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa, karena surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi. Kemudian yang kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat dan jelas, atau dengan menggunakan struktur kalimat yang efektif. Yang ketiga, tulislah secara manual, yaitu dengan menggunakan tangan, ditulis tangan. Itu yang baik, tapi bagaimana perusahaannya, kalau ada yang memperbolehkan diketik, ya boleh diketik. Kemudian 4. Perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Tidak boleh kotor, adanya coretan atau bekas tip X. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. 6. Lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda, karena itu akan sangat mendukung terhadap diterima atau tidaknya kalian di suatu perusahaan. Misalnya dengan melampirkan sertifikat prestasi atau sertifikat pengalaman bekerja. Nah, berikut ini Ibu akan menampilkan contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan pada umumnya sama ya, baik itu berdasarkan inisiatif sendiri atau iklan, sama, hanya ada perbedaan sedikit. Ini yang ditampilkan adalah contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Pertama, itu tetap harus ada tempat tanggal pembuatan surat lamaran. Di sini tertera Bogor
10 Juli 2019. Itu setelah tempat waktu dibuatkannya surat lamaran pekerjaan itu mau Tasikmalaya, Jakarta misalnya. Setelah tempat itu harus ada tanda koma. Kemudian 10 Juli, jangan disingkat 10 bulan 7 gitu. Jadi harus ditulis lengkap. Begitu pula tahun 2020 misalnya. Jadi ditulis lengkap tanpa titik. Kemudian di sini ada perihal, ditulis lamaran pekerjaan. Kemudian di sini terlewat, harusnya ada lampiran. Disesuaikan, nanti di sini ada 7 lembar atau 1 berkas gitu ya, atau 1 berkas diisi. Kemudian ada alamat surat, langsung tidak usah memakai kepada Bapak Ibu ya, langsung saja YTH ya, YTH tidak usah pakai kepada maksudnya ya. Jadi YTH Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA mana, misalnya di sini SMA Cahaya Rancamaya di Bogor, tanpa titik. Kemudian ada spasi. Kemudian menulis dengan hormat, D-nya huruf besar ya, ejaannya D-nya huruf besar, spasi, kemudian hormat, H-nya huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan koma karena ada kata selanjutnya belum selesai. Itu adalah salam pembuka namanya, yang bersifat umum. Karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Kemudian spasi, baru memakai kalimat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Itu ciri surat lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Kemudian menuliskan identitas diri dengan lengkap. Nama siapa ya, nama dengan kepanjangannya, tempat garis miring tanggal lahir. Nah di sini ada kesalahannya, kalau garis miring nantinya garis miring lagi, Kendari garis miring 17 Desember 1995. Ini tanggal lahirnya ya. Kalau koma lagi, kalau garis miring lagi. Kemudian pendidikan terakhir di sini S1 Matematika, alamatnya di sini Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 17B RT RW ya, Kota Kendari. Mengapa alamatnya harus lengkap? Supaya mempermudah nanti untuk pengiriman balasan surat lamaran pekerjaan. Kemudian nomor telepon, kemudian nomor email juga perlu dicantumkan ini. Kemudian kalimat di bawahnya spasi, kemudian kalimat di bawahnya dimulai lagi dengan huruf awal besar. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru matematika di sekolah, pakai spasi ya, di spasi sekolah karena itu keterangan tempat, di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. B dan I-nya harus huruf besar karena itu kata sapaan. Bapak ibunya itu harus huruf besar, huruf awalnya. Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan. Nah, sampai dengan mulai kalimat tempat tanggal surat sampai kalimat yang barusan itu namanya tesis atau pernyataan. Sedangkan yang kalimat berikut saya lampirkan, nah itu termasuk argumentasi sampai ke bawah. Itu. Berikut saya lampirkan: 1. Fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai terakhir 1 lembar, sampai poin nomor 7 di sini. Silahkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan yang akan dilampirkan. Kemudian 1 titik ya, setelah nomor titik.
Kemudian 1 fotokopi ijazah terakhir 1 lembar, koma. Nomor 2 terakhirnya koma, sampai nomor 7 titik. Karena terakhir sudah habis lampirannya. Kalau 1 sampai 6 itu koma, nomor 7 titik. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jadi jangan mengatakan banyak atau beribu-ribu terima kasih, itu tidak efektif. Ini sudah benar, kalimat penutupnya cukup efektif. Kemudian hormat saya, koma ya. Kemudian tanda tangan, itu harus ada spasi untuk tanda tangan. Kemudian nama jelas, Aulia Paliha, sesuai dengan identitas yang tadi dicantumkan. Untuk ini bentuk lurus ya, boleh saja pencantuman hormat saya dan tanda tangan itu penanggung jawab surat boleh sebelah kiri. Nah itu contoh surat lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Dan berikut ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Sama ada tanggal surat, kemudian perihal lamaran pekerjaan. Di sini ada yang terlewat yaitu lampiran, tadi diisi 1 berkas. Kemudian harusnya pakai spasi, lalu kemudian ada alamat surat, spasi lagi, kemudian salam pembuka dengan hormat, koma, spasi lagi, kemudian ada pembuka surat. Sesuai dengan informasi adanya lowongan pekerjaan Bank Rakyat Sejahtera yang dimuat pada harian Kompas edisi 12 September 2018, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan dan bergabung ke dalam perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah itu termasuk tesis ya. Kemudian adapun bagian ini identitas dirinya ya. Masih tesis, adapun bagian pekerjaan yang saya maksudkan adalah bagian customer service, itu yang dimaksud ya, pekerjaan yang dimaksud. Berikut ini adalah data singkat. Data singkat saya, nama ini. Nama ya, identitas. Ada identitas ditulis dengan lengkap di sini sampai tinggi badan gitu, sesuai dengan permintaan dalam iklan. Saat ini saya dalam keadaan yang sehat dan dapat berbahasa Inggris dengan fasih. Kejujuran selalu saya utamakan. Latar belakang pendidikan saya sangat memuaskan. Saya juga dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Itu adalah pernyataan yang perlu disampaikan karena sebagai pendukung diterimanya kalian di suatu perusahaan sesuai yang diminta oleh iklan tersebut. Kemudian sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan. Nah itu termasuk argumentasi yang tadi atas termasuk tesis. 1 titik ya, setelah nomor daftar riwayat hidup ini harusnya pakai koma ya. Kemudian fotokopi ijazah terakhir, 3 fotokopi transkrip nilai. Selanjutnya sampai yang terakhir 8 fotokopi kursus komputer, titik. Nah itu. Kemudian kesempatan wawancara dari Bapak Ibu sangat saya harapkan agar saya dapat menjelaskan lebih rinci tentang potensi dan kemampuan saya untuk Bank Rakyat Sejahtera. Demikian surat lamaran ini saya ucapkan terima kasih. Ini termasuk penutup surat. Kemudian hormat saya harusnya pakai koma, itu salam penutup ya. Kemudian ada spasi itu untuk mengisi tanda tangan penanggung jawab surat. Kemudian diikuti dengan nama jelas. Nama jelas penulis surat sesuai dengan identitas yang dicantumkan dalam identitas. Melihat kedua perbandingan contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri dan berdasarkan iklan, nah kalian harus memahaminya
dan silahkan kalian mencoba menulis surat lamaran pekerjaan. Dua ya, satu berdasarkan inisiatif sendiri, alamat instansi atau perusahaannya bebas. Diumpamakan kalian telah selesai atau lulus sekolah di SMK Pancasila ini, kalian umpamanya akan melamar ke suatu instansi atau perusahaan, jadi bebas. Dan yang kedua, kalian dipersilakan membuat contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang kalian temukan, boleh dari surat kabar atau dari sumber lainnya. Jadi ada dua tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Sekian materi dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.